Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan memberikan tutorial cara mengisi nilai harian di database MMU Ranting Pondok Pesantren Sidogiri. Langsung saja kita ke menu ranting, kemudian kita pilih akademik, setelah itu ke penilaian. Di menu penilaian ini terdapat beberapa submenu, yaitu harian, IMDA, praktek, perilaku, raport, dan cek nilai ganda. Kita ke nilai harian. Di nilai harian ini, setelah kita klik akan muncul tampilan seperti ini. Untuk mengisi nilai harian, bisa kita melalui template Excel, di mana kita isi di Excelnya terlebih dahulu. Setelah itu setelah selesai diisi nilai, kita bisa upload secara online. Caranya adalah, pertama kita tentukan terlebih dahulu tahun ajarannya, misalnya tahun ajaran 42-43. Kemudian pilih kelas 1 misalnya. Kemudian kita pilih rombel apa yang mau kita isi nilai hariannya. Setelah tahun ajaran, kelas, dan rombel ini terpilih, sudah ditentukan, maka akan muncul nama-nama murid kita. Murid kelas 1 rombel A, kemudian kita download terlebih dahulu template Excelnya dengan cara klik yang paling bawah ini, sampel Excel, di sini. Kemudian setelah terdownload, kita buka. Tunggu sebentar. Nah, setelah dibuka nanti akan muncul tampilan seperti ini, di mana ini bukan data madrasah kita MMU B39, dan semua data di sini kita bisa hapus terlebih dahulu untuk menyesuaikan data di madrasah kita. Tapi sebelum itu, ini ada protect view. Kalau muncul seperti ini, kita cukup klik yang ini, atau ada tulisan, biasanya ada tulisan enable editing di sini warna hijau. Kita klik yang itu. Ini tampilannya seperti ini. Kalau ada yang seperti ini, klik yang bergaris bawah ini, kemudian edit anyway, baru bisa diedit seperti itu. Kemudian kita hapus untuk menyesuaikan murid di madrasah kita. Nah, MMU A berapa sampai ke bawah ini, di copy sudah. Kemudian di sini ada angka 2. Angka 2 ini menandakan IMDA, menunjukkan IMDA. IMDA 1, IMDA 2, IMDA 3. Jika 2 berarti IMDA 2 ini. IMDA berapa yang mau kita isi nilai hariannya. Misalnya kita pilih IMDA 1. Kemudian ini adalah tahun ajaran. Tahun ajaran 42-43 kita sesuaikan. Nah, di sini adalah 4.02.1, ini adalah kode mata pelajaran. Jadi kita sesuaikan dengan yang ada di database, diurutkan.
Contoh 1.0.05.1 ini tauhid. Kita urutkan. Tiap kelas berbeda ini. Kode dengan urutannya berbeda. Contoh kelas 2. Kodenya berbeda. Nah, seperti ini. Tajwid. Tadi kan tauhid pertama. Kelas 2 tauhid tajwid. Maka untuk mengisi kode dan mata pelajaran ini, nama mata pelajaran ini, kita lihat terlebih dahulu di database Ilmu Ranting Pondok Pesantren Sidogiri. Contoh di sini tauhid ya. Setiap kelas berbeda urutannya. Jadi pastikan setiap kelas itu untuk mengurutkan sesuai kode dan mapel di database. Seperti ini. Satu persatu. Sebentar. Sampai tahsinul luhat sudah selesai. Nah, jika kolomnya lebih seperti ini, kita bisa hilangkan. Seperti ini, kita bisa hapus kolomnya. Dan jika kurang, kita bisa tambah. Kita bisa tambah di insert kolom. Nah, seperti ini. Jika kurang kolomnya. Karena setiap kelas berbeda, mata pelajarannya ada berapa. Ada yang ini kelas 1 lebih tadi, kelas 1 ini lebih 1, maka kita hapus. Delete sheet kolom. Ada yang lebih seperti kelas 1 ini lebih kan kolomnya, kita hapus. Ada yang kurang. Kalau kurang kita tambah sendiri. Kurang 1, apa kurang berapa? Kurang 2 misalnya, seperti ini. Kalau kolomnya untuk mapel ini kurang. Karena ini lebih, kita hapus 1. Kemudian untuk mengisi ID murid tidak harus seperti ini. Tidak harus seperti ini. Tidak harus ketik manual. Jadi kita bisa pilih copy paste, tapi kita download terlebih dahulu murid kelasnya dengan cara ke kemuridan murid kelas 4243, sesuaikan murid kelasnya, tahun ajarannya, kemudian kelasnya kita tentukan, kita download. Export Excel. Nah, setelah kita download, kita buka. Nah, muncul nama murid kelas 1. Ini kelas 1 ini. Untuk ID murid, untuk mengisi ID murid bisa kita copy paste dari sini. Tadi yang kita download. Jadi untuk mengisi
ID murid ini kita bisa copy paste dengan cara kita ke kemuritan, menu kemuritan, murid kelas, kemudian tentukan tahun ajarannya, kemudian setelah itu kita pilih kelas, kemudian export ini kita klik export. Ini nanti akan mendownload file murid kelas 1, data murid kelas 1 berupa Excel. Jadi kita bisa copy paste dari Excel yang kita download dari sini. Nah, setelah itu kita copy paste dari sini ID murid. ID murid copy paste dari sini. Kita copy juga. Kita atur kolomnya, Excelnya kita atur. Nah, seperti ini. Kemudian isi nilainya. Ini kan tidak ada nama murid. Jadi sebelum kita isi ini, kita edarkan terlebih dahulu format nilai kepada wali kelas atau siapapun yang bertugas untuk merekap nilai harian atau nilai IMDA pada waktu itu. Karena untuk ngupload nilai harian dengan nilai IMDA ini sama caranya. Seperti ini. Jadi kita buat format kepada petugas yang merekap nilai, di mana format itu tidak hanya ID murid, ini kan hanya ID murid. Nanti kita sesuaikan dengan urutan nama ini. Kita buat format sesuai dengan urutan nama. Kalau kami buat seperti ini. Saya buatkan seperti ini kepada wali kelas atau petugas untuk mengisi nilai harian dan nilai IMDA-nya. Cuma ini nama yang diurutkan dengan data yang sudah kita download dari database tadi, kemuritan murid kelas tadi. Otomatis ini sudah urut dengan ID muridnya tadi yang kita copy paste ke Excel-nya ini. Nah, setelah itu kita bagikan untuk kepada wali kelas atau petugas yang untuk merekap nilai ini. Itu diisi. Jadi kita hanya mengisi nilai hariannya saja di database Ilmu Ranting Pondok Pesantren Siswagiri. Nah, setelah terisi, ini contohnya yang sudah terisi seperti ini, di mana ID murid sudah disesuaikan, sudah diurutkan dengan nama murid yang sudah kita edarkan kepada wali kelas atau petugas yang bertugas untuk merekap nilai harian. Sudah selesai, kita simpan, klik simpan, Ctrl S, kemudian kita bisa upload. Uploadnya dengan cara kita pilih file ini, kita pilih file, kemudian klik, kita pilih file yang sudah kita isi, contohnya ini, tadi yang nilainya sudah kita isi, ada disimpan di mana, kita pilih,
kemudian buka. Setelah itu klik import nilai dari Excel. Nah, sukses. Akan muncul notifikasi sukses seperti ini, menandakan bahwasanya data kita sudah terupload, berhasil diupload. Kita klik OK. Nah, seperti itu. Begitu juga untuk ini kita kerjakan kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai kelas 6. Seperti itu caranya. Ini juga berlaku pada nilai IMDA. Sama seperti tadi. Nilai IMDA, nilai praktek juga. Kita klik sampel Excel-nya. Kita download terlebih dahulu. Kita buka proteknya. Ini masih terprotek. Edit anyway, atau biasanya ada di sini tuh enable editing. Kita bisa klik. Nah, ketika nilai IMDA atau nilai praktek ini kita download, ini tidak sesuai dengan data di madrasah kita bisa hapus. Dan ini untuk IMDA berapa yang mau kita isi. IMDA, terus tahun ajarannya IMDA 1 tahun ajaran 4243, dan ini nama mapel prakteknya. Seperti itu, kita sesuaikan, urutkan dengan yang ada di sini. Contoh ini kelas 1 ya. Seperti ini. Isi terus sampai selesai. Diisi sampai selesai. Contoh seperti ini. Ini muhafadzahnya ada 2. Yang satu muhafadzah bahasa Arab, yang kedua muhafadzah fasolatan. Nah, seperti ini. Sama seperti di nilai harian tadi, kita copy paste dari data yang sudah kita download, atau dari ini bisa yang tadi kita isi. Sudah terisi, tinggal kita ketikkan nilai sesuai dengan rekap nilai yang sudah kita bagikan kepada petugas yang bertugas untuk merekap nilai. Di sini seperti ini, saya buatnya seperti ini. Tapi untuk petugas kita buat nama di sini, bukan ID murid, nama. Kemudian ada nilai harian, ada nilai IMDA, ada nilai praktek. Kita tinggal membagikan ini saja, format ini kepada wali kelas atau petugas yang bertugas untuk merekap nilai. Kita tinggal mengetikkan di Excel-nya saja.
Contoh seperti ini yang sudah terisi nilainya dan sudah diurutkan sesuai dengan ID murid yang kita bagikan kepada perekap nilai. Setelah itu Ctrl S, kita simpan, kita bisa upload. Caranya adalah pilih file. Setelah pilih file, kita pilih nilai yang mau kita upload. Misalnya ini tadi, nilai praktek. Kita buka. Kemudian import nilai dari Excel. Ada prosesnya seperti ini. Kemudian ada notifikasi sukses. Berarti ini menandakan data yang sudah kita upload sudah berhasil diupload. Kita klik OK. Nanti akan muncul seperti ini. Begitu seterusnya dari kelas 1 sampai kelas 6 sama, nilai harian, nilai IMDA, nilai praktek ini sama. Bagaimana jika ada kolom yang tidak ada ujiannya? Ada kolomnya tapi tidak ada ujiannya. Kita bisa kosongi. Contohnya di kelas 3. Nah, ini praktek sholat tidak ada. Muhafadzah di kelas 3 itu muhafadzah tajwid tidak ada. Contoh seperti ini. Kita lihat muhafadzah tajwid tidak ada. Di ujian maksudnya. Di ujiannya atau kalau pelajarannya ada. Di ujiannya tidak diujikan. Kita kosongi seperti ini. Tidak usah diisi. Tidak apa-apa. Tahu di kelas 4 ada. Oh, kelas 4 ini sebentar. Kelas 4 praktek sholat tidak ada. Jadi kita kosongi. Praktek sholat yang tidak ada kita bisa kosongi. Contohnya seperti ini. Nah, seperti itu seterusnya proses upload template Excel saya kira cukup. Demikian tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.